Skeletal artinya tulang atau rangka, bukan kerangka ya, rangka. Ya, jadi sistem muskuloskeletal sistem organ ya yang terdiri atas otot dan tulang. Tetapi selain otot dan tulang juga ada komponen lain. Ya, nanti akan kita lihat. Karena kalau hanya otot dan tulang itu masih belum cukup. Ya, jadi perlu sistem jaringan pengikat misalnya ya, dan juga jaringan-jaringan lain supaya bekerjanya itu lebih maksimal. Nah, kemudian supaya bisa bergerak ya, tulang-tulang itu juga akan membentuk hubungan antar tulang atau sambungan antar tulang yang disebut dengan sendi. Ya, sendi itu jumlahnya jenisnya banyak. Ya, nanti kita juga akan bermacam-macam sendi ya. Oke, lanjut slide. Nah, fungsi dari sistem muskuloskeletal fungsi dari tulang dulu. Fungsi dari tulang ya. Fungsi dari tulang adalah pertama untuk proteksi perlindungan. Ya, jadi kalau bayangkan aja orang kalau nggak punya tulang, organ-organ dalam ya, trauma sedikit saja itu pasti rusak, copot ya toh. Nah, kemudian juga untuk support penyangga ya, sehingga kita itu bisa berada pada posisi yang normal. Ya, jadi misalnya saja berdiri dengan tulang salah satu tulang mengalami retak atau patah, pasti berdirinya itu tidak akan stabil. Mungkin miring ke salah satu sisi, ya, atau bahkan tidak bisa berdiri, ya, sehingga ketahanan tulang, keutuhan tulang itu sangat penting untuk menjaga posisi tubuh, menyangga posisi tubuh supaya bisa tegak, ya, berdiri, atau kalau duduk juga duduknya bisa tegak, ya, tidak membungkuk dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam tulang itu juga terdapat sumsum tulang, ya. Sumsum tulang itu merupakan tempat untuk membentuk atau untuk produksi sel darah. Makanya kalau misalnya makan ayam, kemudian tulangnya diletuk-letuk gitu, itu kan rasanya gurih, ya. Nah, warnanya ada dua, ada yang merah, ada yang kuning. Yang merah itu ya tentunya banyak mengandung sel darah merah. Kalau yang kuning itu banyak mengandung sel darah putih dan lemak, ya. Nah, di situ tempat pembentukan sel darah nanti setelah sempurna, ya, setelah matang sel-sel darah itu baru dialirkan ke dalam darah. Proses pembentukannya itu disebut dengan hematopoiesis, ya. Jadi hematopoiesis adalah pembentukan sel-sel darah. Kemudian tulang juga punya fungsi untuk menjaga keseimbangan mineral. Ya, karena pada tulang itu merupakan tempat penyimpanan mineral. Kalau kita kelebihan asupan mineral, misalnya kelebihan kalsium, ya itu akan disimpan di tulang. Sehingga semakin lama tulang semakin keras. Nah, kalau kita kekurangan kalsium juga sebaliknya. Cadangan yang ada di tulang itu akan diambil. Ya. Nah, makanya kalau terjadi proses asupan intake ya, antara intake dengan pengeluaran itu tidak seimbang, lebih banyak pengeluaran misalnya, ya dibandingkan intake, akhirnya kalsium yang ada di dalam tulang akan sering diambil sehingga tulang menjadi kropos. Kropos itu ya isinya itu berkurang ya, sehingga tidak padat. Kalau terjadi trauma, benturan sedikit saja bisa terjadi fraktur atau patah tulang. Kemudian keseimbangan mineral ya, ini kaitannya juga dengan fungsi berikutnya, deposit atau penimbunan ya tadi ya. Penimbunan mineral-mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium ya, itu sebagian besar memang akan tersimpan di tulang dan membuat komposisi tulang itu menjadi semakin padat. Kemudian sebagai pengungkit atau persendian tadi. Jadi untuk melakukan pergerakan. Ya, itu fungsi utamanya. Di sini nggak ada fungsi otot, tapi saya jelaskan saja. Nah, otot juga punya fungsi, ya bisa dicatat. Pertama juga untuk proteksi. Dengan adanya otot yang kuat. Ya, kalau ototnya sedikit, lemaknya sedikit, jatuh trauma sedikit, tulang akan patah. Tapi kalau ototnya kuat, dengan lemak di bawah kulit banyak, ya, maka tulang dan organ
protein, ya. Jadi kalau kita walaupun tidak semudah penyimpanan protein itu tidak semudah penyimpanan glukosa dan lemak ya. Protein itu paling sulit untuk disimpan, ya. Tapi maka zat yang ada di otot akan diambil, ya kan? Sehingga otot lama-lama mengecil atau atrofi, ya. Jadi misalnya saja pada gizi buruk, ya, balita yang mengalami gizi buruk, kan pertama habis, maka protein yang dipakai sebagai energi diambil dari simpanan di otot sehingga ototnya akan mengecil. Selain itu juga menyimpan mineral-mineral juga, ya. Jadi seperti fosfat itu juga sebagian ada tersimpan di otot. Kemudian yang paling utama ya tentunya adalah untuk pergerakan. Ya, jadi tulang dan otot itu akan menyatu ya sehingga bisa dipakai sebagai alat gerak yang utama. Oke, slide berikutnya, Dek. Ya, sekarang tulang. Tulang kita lihat strukturnya dulu dari luar ke dalam ya. Jadi saya sudah tanyakan ternyata kan untuk pertemuan 1 tuh belum diajarkan dasar-dasar anatomi ya. Jadi ini nanti sambil jalan saja karena termasuk potongan ya, ada potongan melintang, potongan frontal itu ada di dasar-dasar anatomi mestinya. Nah, ini di sini ada gambar tulang, itu adalah gambar potongan frontal. Ya, jadi tubuh itu ya untuk mempelajari anatominya bisa dipotong menjadi berbagai bidang. Yang pertama potongan frontal itu akan membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang ya seperti ini potongan frontal. Kemudian ini juga tidak ada di sini, saya sampaikan sedikit, nah, jadi silakan dicatat. Kemudian ada lagi potongan sagital. Ya, potongan sagital itu membelah tubuh atau membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi bisa dibayangkan ya, misalnya dari mulai kepala, hidung, pas tengah-tengahnya yaitu dibelah sehingga ada bagian tubuh sebelah kanan dan tubuh sebelah kiri. Kemudian ada lagi potongan transversa. Nah, kalau transversa itu seperti menebang pohon. Ya, bukan membelah kayu ya, tapi menebang pohon. Sehingga tubuh akan terbagi menjadi bagian atas dan bawah. Ya, potongan-potongan ini penting karena pada atlas anatomi misalnya kalau kalian pernah lihat ya, itu akan tampak gambaran-gambaran organ itu dengan model yang berbeda-beda padahal organnya sama. Tapi bisa terlihat berbeda karena potongannya berbeda. Ya, apakah dipotong frontal, dipotong sagital, transversa, setinggi apa, ya, nanti pasti hasilnya akan berbeda. Ya, oke, kemudian lanjut sedikit, ditulang lagi. Kalau kita lihat strukturnya yang paling luar yang membungkus ya atau pembungkus tulang itu disebut dengan periosteum. Ya, jadi semua organ-organ tubuh itu ada pembungkusnya supaya lebih aman. Ya, kalau pembungkus tulang periosteum, pembungkus jantung perikardium, pembungkus usus organ-organ di perut namanya peritoneum ya dan sebagainya. Nah, ini tulang periosteum, kemudian di dalamnya warna putih ya, itu adalah bagian korteks. Jadi kalau makan tulang ya, itu kan pertama kletuk atos. Ya. Baru setelah korteks itu terbuka, ya nanti di dalam ada yang namanya sumsum tulang. Nah, ya ini dilihat di sini yang warnanya merah berarti sumsum tulang merah. Kemudian yang warnanya kuning berarti sumsum tulang kuning. Ya. Nah, sumsum tulang tadi ada fungsinya adalah untuk memproduksi sel-sel darah. Nah, itu bagian tulang dari luar ke dalam. Kalau kita lihat dari atas ke bawah ya, yang paling satu bagian ujung-ujung tulang itu menggembung atau membesar. Disebut epifisis. Sedangkan di bawah yang lebih lurus langsing itu disebut dengan
diafisis, ya. Karena pada epifisis ini itu terdapat pusat pertumbuhan tulang, ya, sehingga manusia itu bisa tumbuh memanjang, tinggi, ya, karena ada pusat pertumbuhan tulang di epifisis disebut dengan remnant epifisis plate, kan itu ya, jadi lempeng epifisis. Nah, lempeng epifisis ini akan menutup, artinya sudah tidak bisa lagi memanjang, sudah berhenti pada usia di atas 18, kalau 21 untuk laki-laki. Ya, makanya di usia itu tuh sudah nggak bisa nambah tinggi. Jadi kalau misalnya ada iklan tuh seringnya penambah tinggi badan, ya, orangnya sudah usia 30 tahun, ya nggak bisa. Ya, jadi kesempatan untuk menambah tinggi itu ya di usia-usia 18 ke bawah untuk perempuan, ya. Itu pun sudah agak sedikit ya. Dan di atas 15 tahun itu tak pertambahannya hanya mungkin beberapa mili sampai beberapa senti. Ya, yang paling cepat itu kan di usia balita dan di usia pubertas. Itu pertumbuhan yang tulang yang paling cepat. Jadi kalau kalian pengen mengejar mestinya pada usia pubertas, jangan usia-usia sudah di atas 15 tahun. Itu sudah bisa tapi tidak signifikan ya, pertambahannya hanya sedikit. Oke, kemudian lanjut slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ada masih struktur tulang ya. Jadi komponen-komponen yang menyusun tadi sudah dijelaskan sedikit di awal. Ya, ada mineral anorganik dan ada komponen organik. Ya, organik itu terdiri dari karbon. Nah, yang anorganik itu tadi sebagian besar adalah kalsium, kemudian ada fosfor, magnesium, ya, klorida, natrium dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan komponen organiknya itu sebagian besar adalah kolagen. Ya, jadi kolagen itu banyak terdapat di tulang pada usia-usia masih muda. Semakin tua, kolagen itu semakin berkurang karena digantikan oleh mineral-mineral yang keras. Ya, makanya semakin tua itu ya tulang semakin keras. Kalau masih kecil ya masih punya mungkin ada yang masih punya adik balita gitu ya. Itu disuruh split, suruh kayang ya, suruh jungkir balik itu gampang karena tulangnya lentur banyak kolagennya. Tapi kalau sudah semakin tua, terutama sudah dewasa, ya itu susah sekali. Karena selain kolagennya semakin berkurang, ya persendian itu juga semakin tidak elastis. Jadi kalau pengen jadi balerina misalnya ya, atau yang pemain sirkus ya, yang seperti itu tuh belajar sebaiknya dari kecil. Ya, karena masih lentur, masih mudah dilatih. Tapi kalau sudah tua baru belajar, itu soalnya bukan main. Ya bisa sih bisa, tapi kan perjuangan nanti malah fraktur repot gitu. Oke, kemudian berikutnya jenis-jenis tulang ya yang ada di tubuh kita. Ini hanya yang besar-besar. Ya. Jadi tulang yang kecil-kecil itu sebetulnya juga banyak sekali, tapi tidak disebutkan ya. Jadi ini hanya jumlahnya juga yang disebutkan. Tulang kepala misalnya, kelihatannya kan kepala itu hanya satu toh, tengkorak gitu aja ya. Padahal itu sebetulnya tersusun dari berbagai tulang yang kemudian sambung menyambung. Hanya sambungannya itu sering tidak bisa digerakkan. Jadi jenis sendinya adalah sendi yang sangat terbatas gerakannya. Ya, sehingga itu menyatu. Padahal tengkorak itu sebenarnya tersusun dari berbagai tulang. Ya, misalnya di bagian atas, bagian atas itu bagian depan ya itu ada tulang frontal, tulang parietal yang di samping, tulang occipital yang di belakang ya. Nah, itu dihubungkan oleh persendian yang sifatnya kaku atau tidak bisa bergerak. Sangat sedikit gerakannya, ya. Nah, sebetulnya persendian ini pada waktu masih kecil itu masih bisa bergerak karena komponennya tadi kan masih banyak kolagennya. Makanya kalau anak kecil terjadi kelainan pada aliran cairan di otak ya, yang terjadi membesar, ya kan? Penyakitnya namanya hidrosefalus karena tulang-tulang penyusun tengkorak itu masih bisa bergerak dia.
Sehingga kalau ada tekanan di dalam membesar, dia akan bergeser, ikut membesar. Ya, pernah lihat ya? Mungkin kalau belum pernah, lihat aja di internet, cari hidrosefalus itu kepalanya besar. Tapi kalau sudah tua, ya sudah tua, persendian pada tengkorak ini sudah tidak bisa lagi bergeser. Ya, sehingga kalau ada peningkatan tekanan di dalam otak sedikit saja, itu rasanya yang dirasakan adalah sakit kepala, kemudian muntah-muntah, ya karena tidak bisa lagi memberikan ruang yang cukup, ya sehingga keluhannya sakit kepala. Tapi kalau hidrosefalus itu justru tidak ada keluhan sakit kepala, tapi kepalanya volumenya menjadi besar, ya. Nah, kemudian juga tulang di tempat-tempat yang lain ini ada di telinga saja itu ada 6, ya tenggorokan itu jadi 1. Ya, tapi sebetulnya juga ada tulang-tulang yang lain, cuma tidak disebutkan jumlahnya, bahu, dada, dan sebagainya. Ya, ini hanya gambaran dari jumlah tulang yang besar, ya, yang cukup besar yang ada di tubuh kita. Sebetulnya itu nanti masih ada kecil-kecil yang tidak ada namanya, dan saya rasa juga tidak perlu ya untuk dihafal namanya, yang tidak terlalu penting, karena kan yang penting di sini tahu ya, sekedar tahu saja, oh kita tuh punya tulang yang di tangan ini ya, yang kecil-kecilnya ya itu tidak usah dihafalkan. Nah, ini kita lihat tulang, slide berikutnya, Dek. Slide berikutnya. Oke, nah ini adalah tulang belakang. Tulang belakang kita lihat ya, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang atas itu adalah tulang leher. Serviks itu leher. Ya, tulang leher tersusun dari 7 vertebra atau 7 ruas, ya, 7 ruas tulang belakang. Kemudian bagian bawahnya ya, itu adalah vertebra bagian torak atau dada. Jumlahnya ada 12 ruas yang warna biru. Kemudian di bawahnya lagi lumbar itu adalah pinggang, ya, jumlahnya 5 ruas. Yang hijau itu panggul, jumlahnya atau sakral, jumlahnya 5. Dan yang paling bawah sendiri itu koksigea atau tulang ekor hanya 1. Ya. Nah, bentuk dari tulang belakang itu karena antara ruas tulang yang satu dengan ruas tulang yang lain itu bantalannya yang disebut dengan diskus intervertebralis. Sebagainya. Kalau itu dilatih itu bisa lentur. Nah, kemudian juga posisi tubuh itu bisa membentuk kelainan-kelainan pada tulang belakang. Ya, jadi seperti kalian kalau struktur tulang belakang ini normal. Ya, kalau terlalu membungkuk kifosis namanya. Kalau terlalu tegak namanya lordosis. Kalau menceng-menceng namanya skoliosis. Yaitu karena tulang belakang tidak kaku, tidak kaku 100%, tapi masih bisa terbentuk sesuai dengan posisi yang kita sering lakukan, ya. Dan juga kalau kita sering melatih tadi justru bisa lentur. Ya, jadi lenturnya bukan pada tulangnya tetapi pada diskusnya. Ya, makanya kalian juga harus menjaga posisi badan, hati-hati karena lama-lama itu bisa membentuk struktur tulang belakang ini. Kalau posisinya sering tidak pas, tadi terlalu membungkuk, jalannya bungkuk-bungkuk terus, ya, atau kalau duduk belajar itu saya lihat itu kan mencong kanan, mencong kiri gitu ya. Nah, nanti ini bisa jadi kalau sudah terjadi kelainan struktur itu semakin susah untuk dikembalikan, ya. Kalau masih muda itu masih cukup lentur sehingga bisa dipulihkan, tapi kalau sudah tua susah. Ya, makanya sekarang yang kebiasaan-kebiasaan posisi tidak baik itu dirubah, ya. Oke, kemudian lanjut lagi slide berikutnya.
Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita ambil satu ruas tulang belakang, satu ruas ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi coba diraba sendiri sekarang punggungnya ya, yang agak kalau kalau gemuk mungkin agak susah ya. Yang kurus-kurus tuh biasanya ya gampang, akan teraba seperti ada tonjolan-tonjolan, ya kan? Punggung bagian tengah diraba itu seperti ada tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan itu adalah processus spinosus. Ya, spine spinosus processus. Ya, memang ini di apa namanya modelnya seperti itu karena untuk melindungi ya lubang yang ada di tengahnya. Ya, lubang yang ada di tengahnya itu disebut dengan foramen vertebra yang warnanya hijau. Itu merupakan tempat medula spinalis. Ya, jadi kan nanti lubang-lubang ini kan karena ruas-ruas itu satu, lubang-lubang ini akan membentuk kolom. Nah, kolomnya itu akan terisi oleh medula spinalis. Medula spinalis kan susunan saraf pusat, ya, salah satu dari sistem saraf pusat. Nah, sedangkan yang tonjolan di sebelah kanan kiri itu disebut dengan processus transversus. Ya, proses transversus itu tonjolan yang di kanan kiri. Dan kemudian bagian yang paling besar, yang keras itu bodi atau arcus. Ya, bodi atau arcus itu memang harus seperti itu, tebal, keras itu juga untuk melindungi medula spinalis. Ya, karena medula spinalis ini organ yang apa tadi saraf yang sangat penting, saraf pusat. Jadi perlu dilindungi oleh tulang yang sangat kuat. Kalau kita lihat dari samping ya vertebra atau tulang belakang itu bentuknya seperti ini ya di sebelahnya ya. Jadi processus spinosus, processus transversus, kemudian foramennya ya yang hijau, kemudian arcus atau bodinya ya yang paling besar. Oke, kita lanjut ke slide berikut lagi. Ya. Kemudian klasifikasi atau pengkategorian tulang ya. Jadi kalau kita itu berbagai macam ya, maka kita kategorikan menjadi tulang panjang. Yang namanya aja tulang panjang, berarti panjang ya. Contohnya adalah tulang klavikula. Ini kalau kita lihat gambar atasnya tadi tulang klavikula itu adalah tulang yang kalau kalian raba dari depan ya, mulai di bawah leher yang kurus ya. Di bawah leher itu ada tulang yang melengkung toh, ya. Nah, itu adalah klavikula. Kemudian ada tulang humerus. Humerus itu tulang lengan atas yang besar. Kemudian bawahnya lagi tulang lengan bawah radius ya, itu di gambar yang atasnya tadi ada ya. Kemudian tulang-tulang kaki ya, fibula itu tulang kaki. Kemudian tulang-tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan yang menghubungkan dengan ya, telapak tangan, karpal, kemudian tarsa, telapak tangan, telapak kaki. Ya, itu bentuknya kan ya. Kemudian yang bawah adalah tulang pendek, ya tulang pendek berarti pendek-pendek, ya tidak panjang. Contohnya pada pergelangan. Ya, pergelangan tangan kalau raba coba ya masing-masing meraba pergelangan tangannya, ya. Itu sebetulnya tersusun dari sekitar 8 tulang kecil-kecil. Ya, kalau kurus gampang sih. Ada yang nonjol-nonjol gitu ya. Nah, itu tulang kalau untuk pergelangan tangan namanya karpal, untuk pergelangan kaki namanya tarsa. Kalau metakarpal itu yang ini loh yang menghubungkan dengan jari-jari. Ya, metakarpal, metatarsa itu dari pergelangan tangan menghubungkan ke jari-jari. Kemudian tulang pipih. Pipih berarti kan dia memang ini tipis. Ya, pipih itu tipis makanya bisa mudah sekali fraktur atau patah. Ya, contohnya tulang rusuk atau kosta. Ya, tulang rusuk itu mudah sekali, walaupun sembuhnya atau pulihnya juga lebih mudah. Lagi tulang dada atau sternum, dan scapula itu tulang yang ada di belakang, di bawah leher ya. Kalau kita raba bagian punggung atas, ya, nah itu ada yang mendatar seperti itu, nah itu namanya tulang scapula. Kemudian tulang yang bentuknya tidak teratur, jadi di sini mau digolongkan panjang kok ya nggak panjang, pendek ya nggak pendek ya.
pipih yang enggak pipih gitu, dengan tulang irreguler, tidak teratur. Ya, nah contohnya adalah tulang panggul, tulang tengkorak, kranial atau tengkorak, kemudian pelvis ya, dan tulang vertebra. Kan tadi kan mau digolongkan yang 3 itu enggak bisa ya, karena bentuknya enggak beraturan. Kemudian terakhir tulang sisamoid itu hanya sedikit, yaitu hanya tertentu lah ya, yaitu tulang patella atau tulang lutut. Jadi di sini karena lokasinya itu hanya kas gitu ya, dia itu tidak, kalau tulang itu kan biasanya gini, tulang itu ada di bagian kemudian dibungkus otot gitu ya, dibungkus otot. Kalau tulang sisamoid itu dibungkusnya kulit ya, jadi dia hanya sedikit di bawah lemak kulit ya. Nah, jadi meraba patella atau dengkul, patella itu dengkul atau lutut. Itu sebetulnya itu tidak sebesar itu ya. Kalau meraba terasa besar itu karena antara tungkai atas dan tungkai bawah. Nah, tulang lututnya itu sebetulnya hanya kecil, di bagian depannya kecil. Ya mungkin kalau orangnya kurus itu bisa diraba juga ya, bisa diraba getah ya, tapi kalau gemuk memang agak sulit. Ya, nah, sisamoid tulang patella. Hanya itu ya, karena yang dia tadi posisinya tidak di dalam otot. Oke, lanjut slide. Kemudian otot sekarang ya. Jadi otot itu kita bagi menjadi 3, yaitu otot skelet atau rangka atau serat lintang, itu sama ya, skelet, rangka, serat serat lintang ya. Di situ fungsinya adalah untuk pergerakan ya, fungsi utamanya untuk pergerakan karena sifat dari otot skelet itu gerakannya disadari, di bawah kesadaran, di bawah kemauan. Ya, jadi kalau kita mau memegang sesuatu, mau mukul ya toh, mau nendang itu kan atas keinginan kita. Ya, kita mau saya mau nendang bola sehingga nanti otot-otot kakinya itu kontraksi ya, sehingga kaki bisa bergerak untuk menendang bola. Itu adalah fungsi dari otot skelet atau otot rangka atau serat lintang ya. Nah, sedangkan berikutnya otot polos atau visceral atau halus ya. Itu adalah otot yang bekerjanya di luar kesadaran. Ya, artinya tidak kita sadari, tidak kita suruh. Dia akan bekerja sendiri. Ya, jadi misalnya pada organ-organ dalam seperti usus ya. Usus itu selalu bergerak, dia mesti melakukan peristaltik ya kan, untuk mendorong makanan dari mulut sampai ke bawah. Ya, sampai ke pencernaan bawah. Tidak hanya usus ya, tapi juga kerongkongan ya, kemudian lambung ya, itu tersusun dari otot polos sehingga tanpa kita suruh mereka akan bekerja sendiri. Ya toh? Kan nggak usah nyuruh-nyuruh. Ayo peristaltiknya yang cepat, peristaltiknya agak kurang gitu kan, nggak bisa ya. Itu otomatis, makanya disebut dengan gerakan yang tidak disadari. Nah, yang terakhir adalah otot kardia atau otot jantung. Berarti hanya ada di jantung. Ya. Karena otot kardia ini bentuknya itu seperti otot lurik atau serat lintang atau skelet ya, sama, tetapi kerjanya seperti otot polos. Ya, dia bentuknya seperti otot lurik karena harus kuat seperti otot lurik atau otot skelet. Dan bekerjanya seperti otot polos kan, jantung tuh kerjanya otomatis toh, nggak perlu kita suruh. Ayo berdenyut, ayo berhenti, nggak bisa ya. Nanti jantung bisa disuruh-suruh, bisa mati sebentar terus hidup lagi, mati hidup lagi ya. Kan kerjanya otomatis ya, sehingga cara kerjanya seperti otot polos tetapi jadi yang disebut skelet atau lurik ya seperti lurik. Ya, pernah lihat kain lurik ya, nah seperti itu. Kemudian otot polos ya tidak ada lurik-luriknya. Kemudian otot jantung kita lihat bentuknya seperti otot lurik ya, tapi bekerjanya di luar kesadaran. Yang terakhir itu otot jantung.
Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ya. Tapi di sini juga yang besar-besar saja. Ya, jadi yang penting tahu ini adalah otot untuk menggerakkan bahu ya. Ini otot yang untuk pernafasan ya. Otot-otot yang berfungsi yang penting-penting saja. Kita lihat satu-satu dulu. Pertama otot yang menggerakkan bahu. Slide berikutnya, Dik. Ya, ini nanti kan kita lihat ya. Ya. Jadi sekarang coba sambil meraba-raba tubuhnya sendiri ya. Pertama ada otot pectoralis major. Itu adalah otot dada. Ya, otot dada yang paling depan. Kalau misalnya seseorang itu atletis, ya kan kelihatan tuh. Cowok atletis itu ada otot dadanya sampai ya kelihatan bentuknya gitu ya. Nah, itu adalah pectoralis major. Ini bisa dibayangkan ya. Kemudian trapezius itu di bagian belakang, ya, di bagian punggung atas kanan kiri ya. Jadi trapezius karena bentuknya seperti trapesium. Ya, di bagian bawah bahu, punggung belakang ya, itu kalau orang kurus ya, nggak pakai baju gitu itu juga bisa kelihatan bentuk trapesiumnya. Kemudian latissimus dorsi itu di bawah trapezius. Jadi di samping kanan dan kiri badan. Itu latissimus dorsi. Kemudian 100 anterior itu di bawah latissimus dorsi ya. Nanti kita ya, ke slide berikutnya. Ya, nah ini pectoralis major, kemudian trapezius. Lanjutnya, Dek. Ya, ini trapezius ya kan bentuknya seperti trapesium kalau dua ya. Tahu ya trapesium ya. Kemudian berikutnya lagi otot latissimus ya. Nah, ini di bawah trapezius di punggung bagian bawah ya. Tengah dan bawah kalau trapezius punggung atas. Kemudian 100 yaitu di bawah 100 itu ada di antar iga. Jadi tidak terlihat secara langsung. Tapi kalau misalnya otot buka, nah itu baru kelihatan. Ya, jadi kalau suka makan ya, sop iga, ya ini bagian yang sering dimakan. Ya, oke. Jadi ini adalah otot-otot yang gerakan bau. Ya, gerakan bau ya coba gerakan sendiri. Kalau ingin membuktikan apakah betul pengamat itu, kalau bau digerakkan diraba. Apakah otot pektoral agak kaku? Ya. Kalau iya, nah itu sedang kontraksi berarti. Ya, gerakan baunya ya tergantung sih ya kan disetar. Gerakan bau itu kan macam-macam, bisa ke atas ke ya, kemudian sedikit ke depan gitu ya. Sehingga nanti bagian-bagian otot itu yang mana yang berfungsi, yang lebih dominan gitu akan teraba lebih. Oke, lanjut. Slide lagi, Dek. Nah, kalau otot pernafasan ya berarti berfungsi untuk pernafasan. Otot-otot ini, nah ini hati-hati kalau ada penyakit-penyakit menyebabkan kelumpuhan otot, dilalah yang kena adalah otot-ototan. Ya menyebabkan orang itu tidak bisa bernafas gitu. Ya, orang yang tidak bisa bernafas itu bukan karena gangguan pada paru-paru. Ya, jadi orang yang sesak nafas itu tidak hanya karena ada gangguan pada paru-parunya atau gangguan pada saluran pernafasannya, tetapi juga bisa gangguan pada otot-otot pernafasannya. Ya, misalnya karena penyakit miastenia gravis bisa membuat otot-otot pernafasan itu lumpuh. Ya, kalau otot-ototnya lumpuh ya terganggulah pernafasannya. Ya. Yang pertama diafragma. Diafragma adalah otot yang tipis dan lebar ya, membatasi rongga dada dan rongga perut. Di pernafasan kok bisa terjadi inspirasi dan ekspirasi. Ya, jadi inspirasi kan kita menghirup udara karena ada penurunan tekanan di dalam rongga dada sehingga udara di luar itu masuk ke dalam rongga dada. Nah, ini akibat kontraksi dari otot-otot pernafasan. Ya, salah satunya diafragma. Kemudian ada otot interkosta eksterna. Interkosta berarti antar kosta atau antar rusuk. Ya, interkosta itu ada dua, sebelah luar eksterna, sebelah dalam interna. Ya, ini ototnya tipis-tipis sih, tipis-tipis saja ini. Ya, nggak tebal seperti apa tadi otot-otot pada punggung, ya, otot-otot pada dada itu enggak ya, tipis-tipis. Oke, kemudian lanjut.
otot pernafasan, lanjut otot. Nah, ini gambar otot diafragma ya. Jadi tipis tapi lebar gitu, membatasi rongga dada dan rongga perut ya. Jadi dia kalau dia kan sepertinya melengkung, tapi kalau kontraksi dia akan mendatar. Kemudian lanjut lagi gambar slide berikutnya. Nah, ini interkosta di sela-sela kosta atau di sela-sela rusuk ya. Oke, lanjut lagi gambar berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang otot perut. Otot perut itu apa namanya juga berlapis-lapis. Yang berlapis-lapis. Yang pertama adalah otot rectus abdominis. Nah, otot rectus itu akan terlihat pada orang yang atletis juga, tadi cowok yang rajin fitness, olahraga, tidak punya lemak di perut ya. Kalau misalnya lihat binaragawan ya, itu kan bentuk otot perutnya six pack. Nah, itu adalah otot rectus ya. Jadi seperti kotak-kotak. Nah, itu otot rectus. Ya, itu kalau tidak ada lemak ya bisa kelihatan, tapi kan perut itu biasanya ya isinya lemak tok ya sudah ya, nggak muncul sekali bentuk ototnya. Nah, kemudian di bawah otot rectus abdominalis ada otot yang namanya oblik eksternal dan internal. Jadi oblik itu miring, bentuknya miring, makanya namanya oblik. Kemudian juga ada otot yang seratnya mendatar atau transversa ya, sehingga disebut dengan otot abdominis transversus. Dan yang bagian belakang itu ada otot yang namanya lumborum quadratus. Jadi otot pinggang ya. Otot lumbo atau lumbal itu pinggang. Yuk kita lihat gambarnya, slide berikutnya, Dik. Ya, nah ini rectus ya. Jadi kalau di bagan ya seperti ini, nanti aslinya ya itu coba aja lihat binaraga ya, itu perutnya seperti apa lah, itu rectus. Kemudian otot obliknya, lanjut slide oblik ya, miring eksternal, kemudian duanya internal ya. Kemudian lanjut lagi slide berikutnya. Ya, ini lumborum itu yang bawah, kalau atas itu kan tadi diafragma ya. Slide berikutnya. Yang besar namanya yang depan itu otot psoas ya, untuk menggerakkan paha atas ya. Kemudian otot gluteus atau pantat. Otot gluteus atau pantat itu ada 3 lapis, yaitu tidak sama pada perempuan, itu tempat utama menyimpan lemak ya, yaitu di salah satunya adalah di bokong, pantat atau gluteus. Jadi sebetulnya ototnya itu tipis ya. Misalnya saya pada cowok yang kurus, ya kan? Cowok yang kurus itu kan nggak kelihatannya nggak punya bokong toh, ya. Nah itu sebetulnya memang karena nggak ada lemaknya, bukan nggak ada bokongnya, ya. Bokongnya ya ada, tapi nggak ada lemaknya, makanya tepos. Kalau bahasa Jawa ini kan tepos, ya. Oke, lanjut slide berikutnya lagi. Nah ini adalah otot psoas, berarti di bagian depan ya, menghubungkan ruas-ruas tulang panggul dengan paha atas, tulang paha atas, sehingga bisa menggerakkan paha atas. Misalnya menarik paha atas sampai nempel ke perut, dari atau kerja dari otot psoas. Ada 2, yaitu psoas mayor yang besar dan psoas minor yang kecil. Ya, slide berikutnya, Dik. Ya, ini yang kecil ya, disebut psoas minor. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah otot gluteus atau bokong ya, atau pantat ya. Ada 3, maximus, medius, dan minimus. Ya, lanjut lagi slide-nya. Ya. Oke, sekarang otot anggota gerak. Anggota gerak itu disebut juga dengan ekstremitas. Kalau bagian atas ya berarti ekstremitas atas, yaitu tangan ya, atau lengan. Yang bawah berarti ekstremitas bawah, yaitu kaki ya, tungkai atau kaki bawah, dan paha atau bagian atas. Nah, ini kita lihat otot-otot lengan dulu.
otot lengan kan ada dua, lengan atas dan lengan bawah. Ya, yang lengan atas itu ada 4 yang besar, yaitu otot bicep. Bicep itu kalau orang tadi binaragawan pamer tuh ya, tangannya diangkat gitu, ditekuk. Nah, itu kan kemudian ada pelentung-pelentung gitu kan di lengan atasnya, itu adalah otot bicep. Di bagian belakangnya, ya itu ada pelentungan-pelentungan juga, tapi itu namanya tricep. Ya. Kemudian otot deltoid itu adalah otot bahu. Dan otot brachialis itu di bawah otot bicep. Ya. Jadi dia letaknya agak dalam. Kemudian otot-otot lengan bawah di sini nggak disebut namanya karena kecil-kecil. Ya, jadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang kecil-kecil nggak saya berikan ya. Yang penting tahu saja yang besar-besar itu sudah bagus. Kemudian juga ada otot-otot tangan atau telapak tangan. Itu sebetulnya juga banyak ototnya. Ya, tapi karena kecil-kecil juga. Oke, kita lihat slide berikutnya, Dek. Nah, ini adalah gambar dari bicep. Ya, disebut bicep karena ada 2 kepala atau 2 kaput. Tendonnya itu ada 2. Ya, tendon adalah penghubung antara tulang dan otot. Ya. Kalau penghubung antara tulang dan tulang itu namanya ligamentum. Ya, jadi supaya kuat. Kalau nggak ada hubungan atau ikatan yang kuat, ya repot. Ya, nanti gerak sedikit saja lepas tulangnya. Nah, ini adalah bicep, kemudian berikutnya nah ini tricep ya. Tricep itu di bagian lengan atas belakang ya. Itu kalau terlatih itu juga bisa membesar ya kalau sering latihan angkat berat ya. Jadi cowok-cowok tuh biasanya kalau pengen kelihatan atletis ya, sering-sering angkat barbel. Nah, ini akan membentuk otot bicep dan tricep sehingga besar. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah deltoid, otot bahu. Ya, berikutnya slide lagi. Nah, ini brachialis. Jadi kalau brachialis itu agak di bawah, tertutup oleh otot bicep. Oke, kemudian berikutnya lagi. Ya, ya yang mau dimatikan videonya nggak apa-apa ya. Saya juga nggak nyalain karena nggak bisa nanti malahan ya. Sinyalnya juga nggak begitu bagus di sini. Oke, kita lanjut lagi otot anggota gerak bawah ya. Jadi anggota gerak bawah atau kaki tadi juga tungkai ya, sorry ada tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas ya itu ototnya juga besar-besar. Namanya ada quadriceps femoris, kemudian sartorius dan abductor panggul. Ya, sedangkan yang tungkai bawah itu yang paling besar hanya otot betis. Ya, yang lain kecil-kecil. Kemudian otot kaki, maksudnya di sini adalah telapak kakinya. Nah, itu juga tidak perlu disebut namanya ya. Ya, karena kecil-kecil sekali ototnya. Oke, sekarang lanjut kita lihat gambarnya. Slide berikutnya, Dek. Nah, ini kalau kita lihat yang lebih mirip aslinya gitu loh. Kalau tadi gambar itu kan hanya bagan ya. Ini yang lebih mirip aslinya. Bagian depan itu otot leher itu juga saya nggak sebutkan namanya ya. Itu juga nggak terlalu besar soalnya. Kita langsung saja kita lihat bagian dada, itu yang depan sendiri adalah pectoralis mayor. Ya. Kemudian bawah dada itu adalah latissimus dorsi yang samping kanan kiri. Ya, sama obliquus. Kemudian yang tengahnya adalah rectus abdominis. Ya. Dan yang lengan itu kelihatan ada deltoid, ada bicep. Ya. Kemudian di bawahnya itu otot lengan bawahnya itu kecil-kecil. Ya, jadi nggak perlu dihafal namanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambar aslinya. Kemudian lanjut lagi gambar berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau yang bagian bawah, ya itu adalah otot-otot femur atau otot tungkai atas atau otot paha ya, yang miring seperti selendang, selempang itu otot sartorius. Bawahnya itu tengahnya itu adalah quadriceps ya. Kemudian yang tungkai bawah adalah otot kecil-kecil. Yang paling besar biasanya hanya otot betis. Jadi semakin banyak diaktifkan, semakin banyak jalan misalnya ya gerakan kaki ya otot betis dan otot pahanya itu bisa membesar. Ya. Makanya kalau pada olahragawan pemain sepak bola misalnya ya itu betisnya kan besar gitu ya, sering dilatih. Tapi kalau pada perempuan betisnya besar itu biasanya bukan ototnya ya. Ya ototnya juga tapi ada lemaknya juga. Ya.
Sehingga makanya harus kita bedakan ini besar otot atau besar lemak. Ya, kalian harus bisa memastikan, karena nanti misalnya menghitung indeks massa tubuh kok kelebihan, ya. Kelebihan itu belum tentu obesitas kalau ternyata yang lebih itu atau yang besar itu adalah ototnya. Ya. Tapi kalau yang besar itu memang lemaknya, nah baru dikatakan obesitas. Nah, indeks massa tubuh itu kan tidak bisa membedakan mana otot, mana lemak. Karena hanya menghitung berat badan secara keseluruhan. Ya, jadi makanya indikator untuk obesitas dengan IMT itu sebetulnya kadang kurang pas. Ya, lebih ya, bukan karena otot gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau simus dorsi ya, otot pantat itu ya di bawahnya tuh. Gluteus maximus, gluteus medius dan minimus. Yang paling terlihat ya yang maximus, yang luar ya. Nah, ini sebetulnya kalau pada perempuan pembesar besar bukan karena ototnya, tapi karena lemaknya, tertutup lemak. Ya, jadi harus bisa membedakan tadi. Apa itu lemak, apa itu otot. Ya biasanya dengan perabaan itu lebih jelas lah. Kalau lemak itu kan lunak, cenderungnya lebih empuk ya, tapi kalau otot itu lebih keras. Ya, gitu. Jadi kita bisa melihat apakah obesitas lemak atau bukan ya dengan cari tahu ya itu tadi otot atau lemak. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Bawah bawah itu otot betis ya, otot betis. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke sendi ya. Sendi adalah hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang ya. Jadi supaya tahu jalannya ya. Makanya kalau kita bisa luas ya itu karena sendi-sendi kita itu normal. Ya, sendi-sendi kalau tidak normal ya geraknya juga terganggu ya. Nah, sendi nanti juga akan dibagi-bagi lagi ya menjadi berbagai kategori. Kalau di sini nih dibagi berdasarkan penyusunnya ya, jaringan penyusunnya. Yang pertama adalah sendi fibrosa. Jadi tersusun dari jaringan fibrosa. Jaringan fibrosa itu jaringan yang kaku, tidak elastis, ya. Misalnya jaringan parut. Kalau pernah kena luka, knalpot misalnya, selomot knalpot, ya, atau pernah jatuh, sobek, kemudian kok pas sembuh itu timbul jaringan yang bentuknya agak berbeda, ya, dengan jaringan yang semula, warnanya agak beda. Nah, itu biasanya adalah jaringan parut. Dia tidak elastis. Makanya sendi yang dari jaringan fibrosa itu juga tidak elastis sendinya, tidak bisa menghasilkan gerakan yang banyak. Bahkan kadang tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, sendi kartilaginosa berarti disusun oleh kartilago atau tulang rawan. Ya. Kartilago atau tulang rawan itu lebih elastis. Lebih elastis dibandingkan sendi fibrosa. Karena kan tulang rawan itu kan lentur. Misalnya kalau pengen meraba tulang rawan itu seperti apa, dipegang kupingnya, ya, telinganya. Telinga luar itu auricula externa, daun telinga itu adalah tulang rawan. Jadi bisa ditarik, ya, bisa diputer kiri kanan gitu ya. Nah, tapi tidak sebanyak gerakannya pada sendi yang terakhir ini, sendi sinovial. Ya, sendi sinovial itu paling banyak gerakannya dibandingkan jenis sendi yang lain. Karena pada sendi sinovial itu prinsipnya ada suatu apa namanya bola gitu ya, semacam bola atau semacam bentuk-bentuk elips gitu, ya, yang berada di suatu ruangan atau seperti sebuah mangkok. Jadi bisa dibayangkan saja misalnya ada batu di dalam mangkok berisi air. Ya, batu itu kan akan bergerak dengan bebas, ya toh? Nah, batu itu adalah kaputnya atau kepala sendinya, kemudian mangkoknya itu ya ruangannya. Nah, airnya itu adalah
cairan sendi atau cairan sinovial. Ya, karena sendi itu berada di dalam cairan tadi, sehingga cairan itu kan juga berfungsi sebagai pelumas. Makanya bisa menghasilkan lebih banyak gerakan ya dibanding dengan sendi fibrosa dan sendi cartilaginosa. Ya, oke, sekarang ya. Sendi fibrosa ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa penyusunnya adalah jaringan fibrosa sehingga gerakannya sangat sedikit. Misalnya ya tadi tulang-tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak itu sebetulnya tersusun dari berbagai tulang yang dihubungkan dengan sendi fibrosa. Pada waktu masih kecil ya, masih bayi, masih bisa sedikit bergerak. Makanya kan tadi pada hidrosefalus dia bisa membesar kepalanya ya karena sendinya ini bergerak. Ya, tapi semakin lama kan jaringan fibrosanya itu semakin keras. Ya, sehingga tidak memungkinkan lagi terjadi gerakan antar sendi tadi, antar tulang. Oke, kemudian juga sendi antara tulang-tulang tibia dan pada tungkai bawah ya, itu juga hampir tidak ada gerakan. Oke, berikutnya slide. Nah, ini adalah gambar sendi yang menghubungkan tulang tengkorak yang atas itu ya, dan yang bawah adalah tulang menghubungkan tibia dan fibula. Tibia dan fibula itu adalah tulang tungkai bawah. Ya, lanjut lagi. Nah, sendi cartilaginosa terbagi menjadi cartilaginosa primer dan cartilaginosa sekunder ya. Cartilaginosa primer itu masih ini pergerakannya itu sangat sedikit gitu ya dibandingkan yang primer. Tersusun dari tulang rawan hialin, tetapi gerakannya sangat sedikit ya. Karena tulang rawan hialinnya itu juga tidak banyak gitu ya. Jadi semakin sedikit ya digantikan oleh komponen yang lebih keras ya sehingga kelenturannya juga sudah berkurang makin berkurang. Jadi yang cartilaginosa primer itu sangat sedikit atau tidak ada gerakan sama sekali misalnya antara rusuk pertama kalau bergerak itu masih bisa ya, tetapi maksimal gitu ya. Jadi sebetulnya itu masih bisa bergerak pada pernafasan ya. Dia akan membantu membesarkan volume rongga dada. Ya. Tapi gerakannya itu sangat tidak banyak sehingga kita tidak menyadari bahwa itu ada gerakan gitu loh. Ya, sangat sedikit gerakannya. Sehingga kita tidak menyadari bahwa sebetulnya itu ada gerakan tapi ya karena sangat sedikit tidak kita rasakan ya. Jadi setiap kali kita bernafas itu sebetulnya rongga dada itu kan membesar. Perhatikan saja sekarang tarik nafas, dirasakan rongga dadanya, ya agak naik gitu ya. Kemudian juga agak maju ke depan ya. Nah itu juga ada bantuan dari sendi-sendi seperti ini. Selain dari otot-otot pernafasan juga dari sendi-sendi seperti ini. Ya oke lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah ini adalah gambar persendiannya tadi ya antara iga 1 yang bawah ya. Yang atas itu kan clavikula, ya. Yang bawah itu iga 1 dengan manubrium sterni atau tulang dada. Ya, lanjut lagi slide-nya. Kemudian sendi cartilaginosa sekunder itu agak lebih banyak sedikit, ya, agak lebih banyak sedikit. Nah, di sini contohnya adalah pada sendi yang menghubungkan tulang-tulang belakang, ruas tulang-tulang belakang yang tadi saya sebut dengan diskus intervertebralis. Ya, jadi kalau diskus itu sebetulnya tulang rawan hialin. Makanya kalau kita mau degek ya atau membungkuk itu masih bisa ya. Dan kalau sebetulnya kalau mau latihan teratur, gerakan-gerakan tadi itu ya itu akan membuat kelenturan itu semakin tinggi ya. Jadi semakin sering latihan ya. Kayak balerina itu tadi sering latihan untuk nekuk-nekuk badan seperti itu ya. Latihan itu akan membuat gerak ini juga lebih fleksibel ya sehingga lebih mudah dilakukan. Nah, tapi kalau jarang latihan ya susah ya.
Walaupun sebetulnya bisa karena tadi ada tulang rawan hialin yang cukup elastis di situ. Tapi kalau tidak pernah dilatih, ya sama ya, apapun yang tidak pernah digerakkan itu kan lama-lama menjadi kaku. Pintu aja jarang dibuka, begitu dibuka malah ya, ya. Jadi kalau mau melatih tulang-tulang belakang itu ya sering-sering aja nekuk ke buku, ya nggak apa-apa karena itu adalah tulang rawan. Ya asal belum terjadi ini loh ya osteoporosis atau hernia dan sebagainya ya. Kalau sampai sudah ada penyakit-penyakit seperti itu ya jangan dilakukan. Ya, jangan mencoba gerakan-gerakan yang banyak pada tulang belakang ya, nanti malah kecepit ya saraf-saraf di situ. Oke, kemudian tulang yang contoh lagi adalah tulang panggul bagian depan, simfisis pubis. Nah, ini adalah coba dilihatkan gambarnya di slide berikutnya ya. Simfisis pubis ini penting untuk perempuan ya. Nah, ini adalah gambar dari simfisis pubis. Itu ya yang depan yang kelihatan seperti kacamata, ya seperti kacamata. Tengahnya itu adalah tulang simfisis pubis yang membentuk pintu atas panggul. Jadi lubang atasnya itu yang besar itu namanya pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu akan dilalui bayi ketika melahirkan. Ya, bayi itu kan di dalam perut. Biar bisa keluar, dia akan turun, ya, keluar lewat vagina. Nah, turun itu kan dia kepalanya harus masuk ke pintu atas panggul itu. Kalau simfisis pubisnya ini tidak elastis, ya, tulang lubang panggul tadi itu nggak bisa membesar, sehingga nggak bisa keluar janinnya, ya. Makanya itu adalah fungsi simfisis pubis itu hanya ini saja, ya, utamanya pada saat mau bersalin. Ya, dia sedikit elastis sehingga pada saat ada kepala bayi mau keluar dia akan membesar sedikit, bergeser, membesar sehingga kepala itu akan lebih mudah turun. Ya, jadi ini sangat penting untuk perempuan, elastisitas dari simfisis pubis ini. Oke, ya berikutnya, slide berikutnya, Dek. Nah, kemudian sendi sinovial. Jadi prinsip dari sendi sinovial itu ada suatu persendian yang berada di dalam semacam mangkok gitu ya, atau semacam rongga, dan rongga itu terisi oleh cairan. Cairan itu juga berfungsi sebagai pelumas, sehingga memudahkan gerakan sendi itu. Ya, itu prinsipnya. Nah, sendi ini memang banyak jenisnya, ya. Sendi sinovial itu kan, ya. Yang pertama adalah sendi, ya ini kita lihat dulu sebentar. Ada kaput, itu adalah kepala atau ujung tulangnya yang berbentuk seperti bola, ya. Misalnya tadi pada tulang paha atas, tulang femur, ya itu bentuknya seperti bola, dan tulang lengan atas. Kavitas itu pada tulang yang lain, seperti rongga, ya. Makanya kan ada semacam seperti batu berada di mangkok itu ya, batu bulat berada di mangkok, mangkoknya itu kavitasnya, kepala batunya yang bentuknya bulat itu adalah kaputnya. Ya, dan mangkok itu terisi cairan yang disebut cairan sinovial. Ya, dibayangkan aja seperti itu. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, kemudian juga ada kavum. Jadi bedanya sebetulnya tipis ya antara kavum dan kavitas. Ya, jadi ada yang kalau kavum itu lebih sempit, lebih sempit, lebih dalam malah ya, lebih berongga gitu ya. Nah, kalau kavitas itu agak datar, agak dangkal ya. Tapi jadi bentuk dari persendian ini itu bisa rongganya itu dalam, bisa juga rongganya itu agak dangkal gitu ya. Lubangnya itu bisa dalam, bisa agak dangkal ya. Ya sebetulnya prinsipnya sama sih ya. Ini hanya untuk lebih jelas saja. Kemudian ada membrannya juga ya. Membran itu suatu selaput tipis ya. Dia melapisi bagian tulang-tulang yang berhubungan tadi. Ya, sehingga untuk mengurangi gesekan. Ya, jadi lapisan membran itu untuk mengurangi gesekan antar tulang sehingga tidak merusak. Ya, jadi cairan tadi untuk pelumas, kemudian juga ada membran, sehingga walaupun sendi tadi sering bergerak, tetapi tulang-tulang yang bertemu itu tidak akan menjadi rusak aus, ya karena sudah ada lapisan yang melindungi.
Itu adalah fungsi membran. Oke, kemudian lanjut lagi ya, ini cairan sinovial tadi juga sudah saya jelaskan. Slide berikutnya. Contohnya apa? Ya, atau bantalan tulang rawannya. Nah, fungsinya ini selain untuk melindungi juga untuk menyangga dan mengurangi gesekan antar tulang. Diskus ini bisa karena dia semakin tua, semakin tua, kemudian elastisitasnya berkurang diskus ini, ya, sehingga bisa terlepas, ya, atau sedikit bukan lepas ucul-ucul gitu ya, tapi posisinya itu tidak sempurna seperti sedia kala, bergeser. Nah, sehingga bisa menyebabkan tulang ruas tulang belakang yang atas dengan ruas tulang belakang yang bawah itu bertemu. Kan harusnya mereka tidak bertemu langsung karena ditahan oleh diskus. Tapi kalau diskusnya ini misalnya melotrok ya atau sedikit keluar dari tempatnya, maka ruas tulang belakang atas dan bawah itu bisa bertemu, akibatnya saraf-saraf yang ada di dalam situ, di sekitar situ bisa kecepit. Ya, nah itu yang disebut dengan hernia. Ya, kan sering kita mendengar hernia ya. Sehingga biasanya gejalanya itu ya sangat nyeri pinggangnya. Bahkan kalau misalnya saraf yang kecepit itu saraf-saraf yang penting ya, ya bisa mengganggu misalnya itu saraf yang mengatur BAB gitu ya, saraf yang mengatur BAK. Ya, mungkin bisa terjadi orangnya itu nggak bisa mengendalikan BAB dan BAK-nya. Ya, bisa-bisa ngompol ya atau BAB tidak terkendali. Ya, jadi hati-hati ya pada orang-orang yang sudah usianya cukup lumayan gitu ya, cukup lanjut, tidak boleh angkat-angkat berat makanya ya, karena supaya tidak terjadi pergeseran dari diskus itu. Ya, karena kalau sampai itu geser, kemudian tulang atas dan bawahnya ketemu, ruas tulang belakang atas dan bawah ketemu, ya itu bisa menyebabkan kecepitnya saraf-saraf yang ada di situ. Ya, oke. Kemudian selain diskus juga ada bantalan lemak ya. Kalau diskus kan tulang rawan, kalau bantalan lemak ya lemak. Ya, jadi untuk sama juga untuk melindungi persendian itu tadi supaya tidak mudah rusak ya karena ada gesekan antar tulang. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya. Ini saya sampai jam berapa ya? Waktunya sampai jam berapa lupa saya? 11.10, Bu. 11.10 berarti masih berapa menit nih? 10 tambah 10 menit, 20 menitan ya. Oke. Ya, karena sendi ini memang cukup banyak sih ya. Ya, enggak apa-apa, langsung kita lanjut lagi. Nah, kemudian juga adalah istilah bursa. Nah, bursa itu suatu kantong. Tetapi bukan kantong yang ada di dalam sendi itu ya, tidak ada di dalam rongga sendinya, tapi kantong di luar sendinya. Ya, di luar persendian itu ada semacam kantong yang melindungi sendi juga ya. Sendi itu seperti di dalam kantong gitu ya. Nah, kantong itu disebut dengan bursa, itu di dalamnya bisa menghasilkan cairan juga untuk melindungi sendi, melumasi sendi. Ya. Cairan ini nanti kalau ada sesuatu trauma misalnya ya, bisa diproduksi lebih banyak sehingga pembengkakan pada sendi. Jadi misalnya pernah keceklek atau terkilir ya, bahasa Indonesianya terkilir, ya, turun tangga kok kelewatan, langsung 2 anak tangga dilewati, ketekuk kakinya, terkilir, ya, kemudian beberapa saat setelah itu bengkak, ya, padahal tidak ada tulang-tulang yang patah, tidak ada tulang yang retak, tapi kok bengkak. Nah, itu berarti biasanya karena cairan di dalam bursa itu diproduksi lebih banyak ya karena ada suatu inflamasi atau peradangan akibat trauma. Ya kan mungkin pernah mengalami ya keceklik misalnya atau terkilir lah ya itu bisa juga tangan ya kok bengkak lama di ronsen nggak apa-apa ya berarti itu hanya ada pembengkakan pada bursanya dan itu bisa sembuh sendiri. Ya jadi kalau hanya pembengkakan pada bursa berisi cairan itu nggak usah diapa-apain ya itu bisa sembuh sendiri. Kemudian sinovial ya itu juga maksudnya sama seperti membran sinovial tadi ya.
apa namanya di dalam ya, di dalam persendian. Oke, kemudian lanjut. Ligamentum. Nah, sekarang apa namanya? Ligamentum ya, itu adalah suatu jaringan ikat. Namanya jaringan ikat ya untuk mengikat ya. Kalau kan kita bicara muskuloskeletal ya itu berarti mengikatkan tulang-tulang atau otot-otot ya. Tapi kalau pada organ-organ dalam itu juga ada ligamentum. Ya, jadi misalnya jantung itu supaya bisa melekat erat di dada. Ya, buktinya kan kalau loncat-loncat kan jantungnya nggak copot toh, nggak rontok ya. Walaupun jungkel terbalik karu-karuan ya. Jantungnya, hati, usus itu nggak bakal pindah tempat. Karena diikat kuat oleh yang namanya ligamentum. Bagian itu kok ada bagian yang alot banget, direbus sampai 2 jam aja nggak empuk. Nah itu kemungkinan adalah ligamentum. Ya. Tapi kalau bagian yang alot itu luas, lebar yang membungkus daging itu namanya organ yang lain. Ya, jadi antar organ satu dengan organ yang lain atau antara organ dengan dinding dada misalnya ya, antar tulang dengan tulang itu supaya tidak mudah geser diikat dengan jaringan ikat yang namanya ligamen. Ya, bisa kolagen, bisa jaringan elastis, dan bisa jaringan fibrosa. Ya, berikutnya slide berikutnya. Ya, bisa jaringan fibrosa ya, elastis tadi sudah. Ya, semakin kuat. Jadi fibrosa tadi adalah yang tapi kuat, ya, keras kuat. Kalau kolagen dan elastis itu ya elastik, lentur. Ya, jadi sifat dari ligamentum itu walaupun dia kuat, kaku, tetapi lentur. Jadi makanya cukup bisa untuk ditarik-tarik. Ya, cukup agak, tapi nggak bisa terlalu nariknya terlalu apa namanya fleksibel seperti karet gitu enggak ya, tapi agak molor sedikit itu bisa karena mengandung kolagen dan elastik juga. Ya, oke, berikutnya, Dek. Ya, ini adalah gambar ligamentum yang menghubungkan persendian, menghubungkan tulang. Ya, itu ligamentum yang menghubungkan tulang. Sebetulnya tidak hanya pada tulang loh ya. Jadi ligamentum itu juga terdapat pada organ-organ dalam. Ya, mengikat organ-organ dalam supaya tidak geser tadi. Oke, ya lanjut berikutnya. Ya. Sekarang derajat pergerakan sendi. Jadi sendi itu kan gerakannya itu bermacam-macam ya. Nanti akan saya jelaskan ya, ada gerakan fleksi atau menekuk ya. Jadi misalnya tangan itu dilipat, nah itu berarti kita fleksi ya. Kemudian lipatan itu diluruskan kembali, itu namanya ekstensi ya. Kemudian ada gerakan memutar sendi bahu ya, diputar, lengan atas diputar. Itu namanya gerakan rotasi ya. Kemudian juga ada gerakan pronasi supinasi. Pronasi itu tangannya telungkup, telapak tangan telungkup itu pronasi. Telapak tangan nengadah, nyun, paring, paring. Nah, itu namanya supinasi. Ya. Itu gerakan-gerakan yang sering gitu. Sebetulnya masih ada ya. Nanti ada juga gerakan abduksi, AB ya, depannya AB, abduksi berarti mendekati tubuh. Tapi kalau aduksi itu menjauhi tubuh. Jadi kalau tangan kita itu digerakkan menjauhi badan, berarti abduksi. Kalau aduksi itu yang mendekati badan. Ya, saya ulang ya. Jadi gerakan yang abduksi itu menjauhi badan, aduksi, ADD, aduksi itu mendekati badan. Ya, ya masih ada sih sebetulnya gerakan-gerakan yang lain, tapi yang penting-penting itu ya, karena nanti akan sering kalian dengar. Oke, kemudian derajat pergerakan sendi itu tergantung pada persendiannya itu sendiri, bentuknya dia sendi apa, kemudian bentuknya bagaimana ya, kemudian komponen-komponen penyusunnya tadi ya. Nah, itu dari sekian hal-hal itu akan mempengaruhi bagaimana sendi itu bergerak. Oke, lanjut lagi slide berikutnya.
Yang pertama ya, sendi yang banyak gerakannya dulu kan sendi sinovial nih. Kalau sendi lain kan kita sudah jelas tadi ya, sendi-sendi yang hanya fibulosa tadi ya, yang misalnya hanya bisa pada waktu kecil ya. Kemudian hialin juga terbatas seperti itu ya. Nah, kalau sendi-sendi yang lain yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah sendi sinovial. Sendi sinovial yang pertama adalah sendi plana. Ya, apa ya namanya, jadi seperti pelana gitu ya, pelana kuda ya. Di sini gerakannya tidak terlalu banyak ya, ini tidak terlalu banyak gerakan. Misalnya saja pada hubungan antara tulang dada dengan klavikula, tadi ada gambarnya ya. Kemudian antara tulang klavikula dengan akromion itu pada scapula ya, pada tulang belikat. Nah itu tuh juga ada contoh dari sendi pelana. Ya, oke lanjut. Di sini gerakannya sedikit, jadi tidak terlalu ya untuk dicontohkan gerakannya tidak terlalu banyak. Kemudian kalau sendi engsel itu bisa gerakan fleksi ekstensi seperti pintu. Pintu itu kan hanya bisa gerakan menutup dan ya. Nah itu sendi engsel itu seperti itu, fleksi ekstensi, membuka dan menutup. Ya, kalau kita membuka pintu itu berarti kan fleksi ya, menutup itu ekstensi gitu ya. Nah ini juga bisanya hanya menekuk dan meluruskan kembali. Misalnya pada lutut, sendi siku dan sendi pada pergelangan kaki. Ya, coba aja lutut dan siku itu kan hanya bisa menekuk kemudian diluruskan. Bisa muter nggak? Nggak bisa kan? Ya, pada lututnya loh ya. Dan siku nggak bisa muter-muter ya. Jadi hanya dua gerakan. Oke, kemudian slide lagi. Sendi kondiloid. Nah, ini adalah sendi yang satu tulang yang menyusun sendi itu kan sendi kan tersusun minimal 2 tulang. Nah, salah satu tulangnya berbentuk cembung. Kemudian itu berbentuk konkav, cembung dan cekung. Ya, dia akan tadi terjadilah suatu semacam kaput dan suatu ya. Di sini gerakan yang bisa dilakukan banyak yaitu fleksi, ekstensi, ya. Contohnya adalah sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang antar ruas jari interfalang ya. Kalau metakarpofalang itu tulang pergelangan tangan telapak tangan bukan pergelangan tangan, telapak tangan dengan jari-jari ya. Metakarpofalang, interfalang itu pada ruas jari. Nah, sekarang coba dipraktekkan ya, ruas jari-jari itu kan bisa fleksi, ekstensi, yang antar ini loh ya, antar apa namanya telapak tangan dengan salah satu jari misalnya, itu kan bisa kita tekuk, bisa kita luruskan kembali, ya, bisa sedikit bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, ya. Tapi memang gerakannya ini tidak terlalu jadi sendi kondiloid itu gerakan fleksi, ekstensi dan sebagainya ini bisa dilakukan, tetapi tidak terlalu sempurna seperti sendi bahu dan sendi panggul. Ya, semuanya bisa tetapi tidak sampai 100% gitu. Kalaupun rotasi juga rotasinya nggak bisa maksimal. Ya, berputarnya tuh hanya sedikit. Nggak bisa berputar seperti sendi bahu. Ya, 360 derajat nggak bisa. Oke, kemudian lanjut. Berikutnya. Sendi elipsoid sama hampir sama dengan sendi kondiloid, cuma ujungnya itu elips. Kalau kondiloid ya seperti setengah bola, ya seperti setengah bola. Tapi kalau ini elips itu berarti apa namanya bulat telur, kan berbeda ya, lonjong, ya lonjong. Nah di sini contohnya adalah pada tulang pergelangan tangan ya. Jadi kalau penari itu kan, ya penari itu kan pergelangan telapak tangan antara tangan dan telapak tangan itu kan pergelangan tangan. Itu kan bisa luwes gitu kan, muter-muter ya. Jadi di sini lebih apa hampir sama gerakannya dengan sendi kondiloid tetapi lebih sempurna. Ya, lebih banyak, lebih fleksibel tetapi juga belum sesempurna nanti ya sendi kondiloid yang satu lagi yaitu sendi peluru. Ya, yang paling sempurna itu adalah sendi peluru. Jadi di sini juga bisa melakukan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, tetapi ya lebih baik daripada sendi kondiloid, tetapi
masih kurang dibandingkan sendi peluru ya. Nah, itu jadi berapa persen ya? Ya mungkin dikira sendiri ya, gerakan kan telapak tangan itu kita tekuk ke belakang kan bisa. Tapi kan tidak bisa nempel sampai ke tangan toh. Ya enggak? Ya, jadi makanya kan tidak sesempurna pada sendi bahu. Ya, kita lanjut lagi slide berikutnya. Kemudian ada sendi pasak, ya seperti pasak ya. Ya membayangkannya ya seperti pasak gitu ya. Nah, di sini hanya gerakan rotasi ya sedikit. Rotasinya juga tidak sampai 360 derajat ya. Gerakan rotasi tetapi tidak sampai 360 derajat ya. Hanya mungkin sampai 180 derajat lah. Misalnya pada tulang ruas tulang leher yang paling atas dengan tulang tengkorak. Jadi kepala kita itu kan bisa nengok-nengok, tapi nggak bisa muter 360 derajat toh. Kepalanya bisa muter 360 derajat, nggak bisa ya, nanti malah serem gitu. Jadi paling hanya bisa nengok kanan kiri. Oke, kemudian lanjut. Sendi pelana ya, tapi sudah ya kita ya. Ya, jadi gerakannya di sini ya, bisa macam-macam. Tetapi juga tidak terlalu sempurna ya. Fraksi ekstensinya tidak sesempurna sendi peluru. Ya, rotasinya juga tidak sesempurna sendi peluru. Contohnya adalah pakai pergelangan tangan dan telapak tangan, terutama jempol, coba aja jempolnya. Itu kita 100% sampai ke tangan, ya kan? Karena ya kalau anak kecil mungkin masih bisa saya lihat anak kecil bisa nekuk jempolnya sampai nempel gitu. Tapi kalau udah tua susah nanti malah keteklik, ya kan? Oke, terima kasih. Ya. Nah, sendi peluru itu sendi yang paling banyak dan paling sempurna gerakannya, ya. Contohnya adalah sendi bahu dan sendi panggung. Ya, dipraktekkan sendi bahu itu bisa bisa muter sampai bahunya kan bisa muter sampai 360 derajat ya. Kemudian melipat ya, fleksi lengan atas ya, kemudian dilurus ya, itu gerakan-gerakan itu paling banyak kan pada sendi bahu dan sendi panggul ya. Walaupun kalau sendi panggul sih tidak sefleksibel sendi bahu ya, tetapi itu juga semua gerakan bisa. Nah, mungkin kalau rajin berlatih ya bisa ya. Kalau saya lihat di TV itu ada orang yang bisa ya fleksibel sekali, yaitu apakah mungkin karena latihan atau karena kelainan ya sampai menekuk-nekuk seperti itu. Oke, jadi yang paling sempurna gerakannya adalah sendi peluru yang bisa segala macam gerakan dan kalau misalnya tadi rotasi itu hampir 360 derajat. Ya, bisa 360 derajat. Kalau sendi-sendi yang lain walaupun bisa semua gerakan tetapi tidak terlalu sempurna. Oke. Ya, berikutnya, Dek. Nah, kemudian kalau harusnya ini di awal sih sebetulnya ya. Jadi sebelum masuk ke sendi engsel, peluru dan sebagainya, seharusnya kita ini dulu, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Jadi berdasarkan gerakan-gerakan tadi, kemudian kita kategorikan ya. Ada sinartrosis, yaitu sendi yang gerakannya itu terbatas atau bahkan tidak bergerak. Ya, misalnya sendi-sendi tengkorak tadi karena tersusun oleh fibrosa. Ya, jadi gerakannya sangat sedikit atau bahkan tidak gerak sama sekali. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Soalnya waktunya mau habis ya. Sendi komfosis itu sendi khusus ya, khusus. Jadi bentuknya seperti kerucut itu pada tulang rahang atas dan rahang bawah. Ya, ini hanya pada sendi ini saja ini. Ya, karena bentuknya itu seperti kerucut itu hanya di situ. Kemudian sendi sinkondrosis adalah sendi yang tersusun dari tulang rawan. Sehingga walaupun ada gerakan, bisa gerakan tetapi juga terbatas. Ya, misalnya tadi pada tulang vertebra. Ya, slide berikutnya. Amfiartrosis itu juga
gerakannya sedikit ya. Ini juga sebetulnya mirip dengan sinkondrosis ya, cuman di sini adalah lebih banyak mengandung ini apa namanya tulang rawannya lebih banyak ya, tulang rawannya lebih banyak. Sehingga kalau sebetulnya kalau orang itu mau melatih gerakan-gerakan itu ya, dia bisa menjadi fleksibel juga lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah berlatih. Ya, jadi sama-sama sebetulnya sama-sama komponennya tulang rawan. Tapi kalau yang satu itu sering latihan ya itu akan membuat semakin lentur. Ya, sedangkan yang tidak pernah latihan ya kaku ya walaupun komponennya sama. Tapi kalau sendi yang apa namanya artrosis itu walaupun seperti apa tidak akan gerakan gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi ya ini dan sendi bisa dilatih sehingga bisa lebih fleksibel. Nah, sendi yang apa namanya gerakannya banyak, karena itu ada tadi cairan yang bisa melumasi dan juga memudahkan ya. Jadi di sini proses itu sendi-sendi sinovial tadi ada sendi pelana, sendi peluru itu termasuk diartrosis karena bisa menghasilkan gerakan yang cukup banyak ya. Kalau dilihat dari strukturnya itu karena di dalam suatu oleh cairan, semakin lama cairan sendi itu juga bisa berkurang. Ya, karena berkurang maka gerakannya juga bisa kurang ya. Semakin cairan sinovial itu semakin sedikit. Jadi itu juga mempengaruhi gerakan menjadi kaku ya pada orang muda karena sendi-sendi tadi juga sudah berkurang cairan sinovialnya ya. Jadi bisa terdengar retak-retak itu karena gesekan antar tulang. Oke. Ya, saya rasa itu ya waktunya juga habis. Yang sin muskuloskeletal atau yang saraf, Dik? Bagaimana? Halo ya? Kemarin kan yang Juliana itu pertemuan kedua kan kosong. Oh gitu. Bu Arya isi pertemuan kedua sampai ke 6. Oh berarti saya nggak utang pertemuan apa-apa ya? Enggak, ini baru pertemuan kedua. Oh gitu, ya oke ya udah. Ya udah enggak masalah. Oke, terima kasih ya.